Shalom, jumpa lagi bersama dengan saya dalam renungan hari ini. Kita siapkan hati kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan ini. Di akhir pekan ini, kami mau lagi mendengarkan firman Tuhan yang kami percaya akan menguatkan iman kami. Mohon pimpinan Roh Kudus sehingga kami dapat menerima firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan dari Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Yohanes 20 ayat 29. Tema kita, mengapa percaya? Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa kita percaya? Apa dasarnya dan apa akibatnya? Maka kita akan melihat yang pertama, dasar untuk percaya kepada Yesus. Injil Yohanes ditulis dengan tujuan supaya para pembaca atau penerima Injil ini percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah yang hidup. Dan supaya oleh iman, orang percaya memperoleh hidup yang kekal dalam namanya. Yohanes 20 ayat 31. Konteks bacaan kita mengisahkan tentang penampakan Yesus setelah kebangkitannya. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya untuk meneguhkan dan memulihkan mereka dari segala ketakutan, dari segala kegelisahan, dari keputusasaan. Yesus datang dan memberi salam, damai sejahtera, shalom, eirene, untuk mengatasi ketakutan mereka. Pada penampakan Yesus yang pertama, seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Thomas, disebut juga Didimus, tidak ada bersama mereka. Ada hal yang menarik, bahwa ketika murid-murid lainnya berkata atau bersaksi, kami telah melihat Tuhan. Tapi Thomas berkata, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, sekali-kali aku tidak akan percaya. Demikian kata Thomas, ayat 25. Thomas mewakili banyak manusia yang begitu skeptis, ragu-ragu, bimbang, atau tidak percaya jika belum melihat bukti. Namun Alkitab memberi penegasan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat 1. Itu berarti iman sejati tidak didasarkan pada bukti-bukti yang bersifat sementara, seperti mujizat, penglihatan, pengalaman, maupun pengetahuan, akan tetapi didasarkan pada apa? Pada firman Tuhan. Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Nah, itu yang pertama, menjadi dasar untuk kita percaya kepada Yesus. Yang kedua, tidak melihat namun percaya. Nah, itu adalah anugerah. Itu adalah kasih karunia dan merupakan ciri kedewasaan rohani. Iman adalah anugerah Tuhan, maka jangan ada orang memegahkan diri. Demikian Efesus pasal 2 ayat 8-9. Bahwa ada banyak orang yang tidak melihat kebangkitan Yesus secara langsung, termasuk saudara dan saya. Orang-orang dalam perjanjian lama, orang-orang dalam perjanjian baru, namun percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, itu berarti iman itu melampaui rasio, melampaui pengetahuan, melampaui segala tanda-tanda yang lainnya. Lalu apa yang membedakan antara orang dewasa secara rohani dengan kehidupan yang kanak-kanak secara rohani? Orang yang mau melihat bukti terlebih dahulu, baru mau percaya, itu bisa digolongkan kepada kanak-kanak secara rohani. Tapi orang yang dewasa rohani tidak melihat namun percaya. Nah, yang manakah kita? Bahwa Alkitab berkata, berbahagialah orang sekalipun tidak melihat namun percaya. Kalau saudara dan saya sekarang bisa mengaku percaya, mengaku iman kepada Yesus Kristus, nah itu adalah anugerah semata-mata. Wah, itu anugerah. Dan yang terakhir, apa akibat dari percaya sekalipun tidak melihat? Yesus berkata, berbahagialah, diberkatilah mereka yang tidak melihat namun percaya. Apa artinya? Mengapa Tuhan Yesus tidak berkata, berbahagialah mereka yang melihat dan percaya?
Arti tidak melihat di sini adalah tidak melihat bukti-bukti yang spektakuler, tidak perlu harus punya penglihatan khusus, mujizat. Sedangkan arti percaya itu berarti percaya berdasarkan firman Tuhan. Bagi yang percaya kepada Tuhan berdasarkan firman-Nya, dan bukan hanya sekedar percaya karena ada bukti-bukti, karena kata orang, karena mujizat, maka Yesus berkata bahwa orang seperti ini adalah orang yang berbahagia, diberkati, diperkenan oleh Tuhan. Sama seperti sebagian orang besar pada masa itu, mempunyai seperti sebagian besar orang pada masa itu mempunyai dua nama, Thomas dalam bahasa Aram, tapi juga disebut Didimus dalam bahasa Yunani yang berarti kembar. Siapa saudara kembar Thomas? Kita tidak tahu, tapi kadang-kadang kita merasa bahwa kita adalah saudara kembarnya. Apakah saudara adalah saudara kembar Thomas? Harus lihat dulu baru percaya. Tapi jangan lupa pada akhirnya Thomas berkata, "Engkaulah Tuhanku, Engkau Allahku." Kita sering tidak mau percaya. Kita sering mengeraskan hati. Kita mau menuntut, "Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Berilah tanda, berilah bukti." Thomas adalah peringatan yang baik untuk kita semua. Agar kita tidak melewatkan pertemuan ibadah pada hari Tuhan. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, dari persekutuan dengan saudara-saudara seiman. Karena dalam persekutuan dengan saudara seiman, di sana kita akan semakin diteguhkan, dikuatkan. Kita semua saling memotivasi, saling mendukung, saling mendoakan. Jadi berbahagialah kita yang sekalipun tidak pernah melihat dengan mata kepala kita kebangkitan Yesus, tapi kita percaya itu adalah anugerah semata-mata. Terpujilah Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya Tuhan terus meneguhkan kami, supaya kami memiliki iman yang sejati, iman yang didasarkan pada kebenaran firman Tuhan, kebenaran yang berotoritas. Itulah yang sudah mengubahkan seluruh hidup kami. Firman Tuhan yang Kau sudah nyatakan, yang kami sudah pegang, yang kami sudah baca, yang kami sudah renungkan. Alkitab adalah firman-Mu. Kiranya itu terus menjadi penuntun kehidupan kami. Roh Kudus menolong kami supaya kami dapat memahami kehendak dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian renungan kita. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Selamat akhir pekan. Salam.